Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi lokasi. Sebelumnya perkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Deva Puspitasari dengan NIM 18 1038, lalu Ega Febi Safira, yaitu saya sendiri dengan NIM 18 1002. Selanjutnya Evi Nurhayati dengan NIM 18 1030, Fitriani Wangi Solehati dengan NIM 18 1004, dan terakhir Lutfia Nur Hakimah dengan NIM 18 1056. Untuk poin yang pertama, ada fungsi distribusi dalam konteks digital. Dari sudut pandang pemasaran, tempat atau lokasi lebih sering disebut sebagai distribusi. Meskipun dalam konteks digital, distribusi tetap penting di dunia digital. Kemampuan untuk membeli produk atau layanan dan untuk menerimanya pada waktu yang tepat dapat berkontribusi terhadap kepuasan produk, citra merek, dan loyalitas konsumen secara keseluruhan. Nah, pada bab ini, kami akan menerangkan bagaimana fungsi distribusi dilakukan pada platform digital. Selanjutnya, masuk pada pengertian distribusi. Sebenarnya apa sih distribusi itu? Distribusi didefinisikan oleh The Economic Times sebagai penyebaran produk ke seluruh pasar sehingga banyak orang dapat membelinya. Distribusi memungkinkan produk atau layanan untuk berpindah dari produsen ke konsumen. Meskipun ada evolusi di banyak industri tentang bagaimana proses mendasar ini dicapai, fungsi distribusi utama tetap penting, terlepas dari apakah fungsi tersebut dijalankan pada platform digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Wangi Solehati dengan NIM 18 08 03 10 10 04. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau peran distribusi. Fungsi atau peran distribusi dibagi menjadi 3. Yang pertama fasilitasi, yang kedua transaksi, yang ketiga logistik. Yang pertama adalah fasilitasi. Fasilitasi merupakan fungsi atau peran distribusi yang dapat memperlancar proses distribusi itu sendiri. Mengapa fasilitasi ini dapat memperlancar proses distribusi? Karena saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bermunculan yang memfasilitasi proses distribusi. Dengan adanya perusahaan yang memfasilitasi proses distribusi ini, maka produsen dapat mendistribusikan barangnya melalui perusahaan ini. Yang kedua adalah transaksi. Transaksi mencakup aktivitas seperti melakukan kontak dengan pembeli, memastikan komunikasi pemasaran yang terkoordinasi, mencocokkan produk dengan kebutuhan pembeli, menegosiasikan harga, dan memproses transaksi jual atau beli. Yang ketiga adalah logistik. Logistik itu mencakup peran seperti distribusi fisik, transportasi, dan penyimpanan persediaan. Fungsi logistik ini seringkali dialihdayakan kepada spesialis pihak ketiga atau third party spesialis yang dapat mengelola rantai pasok dari pemasok ke pelanggan atau konsumen. Berikut ini adalah perusahaan-perusahaan yang menerapkan third party spesialis yang ada di Indonesia dan juga yang ada di dunia. Yang pertama yang berasal dari Amerika itu ada C.H. Robinson, UPS, FedEx, Expeditor, US Postal Service, dan J.B. Hunt. Berikutnya ada CJ Logistik yang berasal dari Korea Selatan. Ada yang berasal dari Jepang, yaitu ada Sankyo, Yusen Logistik atau yang sering disebut Nippon Yusen, terus ada Nippon Express. Ada SDV Belor Logistik yang berasal dari Prancis, kemudian berasal dari Denmark itu ada Damco atau yang bisa kita sering lihat itu Maersk dan Damco itu satu perusahaan ya. Kemudian ada DSV Global Transport dan Logistik. Kemudian ada yang berasal dari Jerman, ada Deutsche Post dan DB Schenker. Kemudian ada yang berasal dari Swiss yaitu Kohan Nagel. Ada yang berasal dari Britania Raya atau United Kingdom yaitu Ceval. Yang terakhir itu ada yang berasal dari Indonesia yaitu Samudra Indonesia dan Pos Logistik Indonesia. Sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evi Nurhayati,
NIM 180 80 30 10 10 30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran kunci distribusi. Peran kunci distribusi adalah kegiatan distribusi sangat penting perannya dalam proses kegiatan jual beli barang, karena secara sederhana kegiatan distribusi memungkinkan konsumen akhir dapat memanfaatkan barang atau jasa yang diproduksi. Kegiatan distribusi, dengan adanya kegiatan distribusi ini, maka proses pemasaran produk kepada masyarakat atau calon pelanggan menjadi lebih mudah dilakukan. Kegiatan distribusi sangat diperlukan agar arus pemasaran seperti arus informasi, promosi, dan negosiasi terhadap pelanggan berjalan dengan lancar. Aktivitas ini memiliki tujuan yang paling utama untuk mengantarkan produk sampai ke tangan konsumen. Aktivitas ini biasanya melibatkan kegiatan pengenalan barang dan promosi. Ada 5 peran kunci distribusi. Yang pertama, melakukan kontak dengan pembeli. Internet telah meningkatkan peluang secara signifikan untuk menghubungi pembeli, terlepas dari apakah produk atau pelayanan benar-benar dapat dibeli secara online. Contohnya, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang kedua, sesuaikan produk dengan kebutuhan pembeli. Web memungkinkan pencocokan produk dengan kebutuhan pembeli. Proses tambahan untuk mencocokkan pembeli dengan produk dicapai melalui pemfilteran kolaboratif. Maksud dari pemfilteran kolaboratif adalah metode membuat prediksi otomatis pemfilteran tentang minat pengguna dengan mengumpulkan preferensi atau rasa informasi dari banyak pengguna berkolaborasi. Misalnya, sistem rekomendasi pemfilteran kolaboratif untuk selera televisi dapat membuat prediksi tentang acara televisi mana yang harus disukai pengguna dengan sebagian daftar selera pengguna tersebut. Perhatikan bahwa prediksi ini khusus untuk pengguna, tetapi menggunakan informasi yang dikumpulkan dari banyak pengguna. Yang ketiga, komunikasi pemasaran. Memiliki pendekatan komunikasi pemasaran yang terkoordinasi adalah kunci untuk membangun efektivitas dan efisiensi pemasaran. Strauss dan Forge 2014 menemukan bahwa internet juga dapat mengurangi biaya pemasaran, memungkinkan penargetan pelanggan yang lebih besar dan memfasilitasi evaluasi promosi. Yang keempat ini, menegosiasikan harga. Proses penawaran online dapat digunakan oleh pemasok yang menawarkan untuk bersaing merebutkan bisnis. Contohnya menegosiasikan online dengan mode media FB atau Facebook. Pedagang akan menawarkan dagangannya seperti HP bekas, sepatu bekas. Biasanya konsumen akan nego barang sampai harga cocok untuk nilai suatu barang tersebut. Yang kelima, proses transaksi. Teknologi digital menyediakan lingkungan yang sangat fungsional untuk proses transaksi jual beli. Proses transaksi ada 2 macam, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal contohnya seperti penghapusan tanggungan hutang, sebuah sektor usaha atau suatu perusahaan, dan lainnya. Transaksi eksternal contohnya kwitansi, nota kontan, kredit, cek, dan lain-lain. Yang keenam, pengumpulan atau agregasi produk. Mengumpulkan berbagai produk untuk ditawarkan kepada konsumen adalah fungsi utama dalam distribusi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi dan persediaan. Sebagian besar produk masih memerlukan distribusi fisik, dan karenanya pengendalian persediaan. Teknologi digital dapat memberikan pengalaman bagi semua pihak. Pelanggan dapat melacak pengiriman produk, dan pemasok serta pengecer mendapatkan keuntungan dari kontrol persediaan yang sangat canggih. Yang kedua, skala dan tren perdagangan elektronik. Skala dan cakupan perdagangan elektronik, peran transaksional distribusi sebagian besar berkontribusi pada fungsi retail. Dampak inovasi digital terhadap retail dan pertumbuhan e-commerce sangat besar. Yang kedua, dampak teknologi digital terhadap transaksi komersial bisnis. Pertumbuhan e-commerce telah menunjukkan peningkatan yang sangat stabil secara global, dan total nilai penjualan meroket dari $1,34 triliun pada tahun 2014 menjadi $2,4
triliun pada tahun 2018. Menurut Statista, jumlah ini diperkirakan akan mencapai lebih dari $6,5 triliun, yang menyumbang 22% dari semua penjualan retail di seluruh dunia pada tahun 2023. Yang selanjutnya adalah perilaku perdagangan elektronik. Yang pertama adalah mobile dan perdagangan sosial. Mengingat pertumbuhan perangkat seluler, tidak mengherankan jika perdagangan seluler m-commerce tumbuh dalam ukuran dan kontribusi relatifnya terhadap e-commerce. Ponsel tidak hanya berperan dalam transaksi penjualan. Sebuah survei yang dilakukan pada Februari 2019 menemukan bahwasanya 57% konsumen Amerika Serikat menggunakan aplikasi retail seluler di ponsel mereka untuk menemukan informasi lebih lanjut tentang produk atau layanan yang akan mereka beli toko. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasanya banyak konsumen yang melakukan review dulu apabila mereka ingin berbelanja di e-commerce, sehingga ekspektasi mereka tidak mengecewakan. Sehingga perdagangan sosial menggunakan media sosial dan interaksi pelanggan untuk memfasilitasi penjualan online. Yang selanjutnya adalah fragmentasi konsumen dan zero moment of truth. Fragmentasi audiens terjadi saat konsumen berinteraksi di perangkat yang berbeda, saluran media yang berbeda, dan pada waktu yang berbeda selama keterlibatan merek mereka. Google berpendapat bahwasanya retaknya perjalanan pelanggan ini menciptakan ratusan waktu nyata didorong oleh niat, minat, dan momen mikro. Google menyebut momen mikro pengambilan keputusan ini atau zero moment of truth mengacu pada penelitian para pembeli yang dilakukan konsumen sebagai bagian dari proses pengembalian keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dari perbuatan maupun perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.